Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di podcast Pondok Pesantren As-Soleh Sekolah Menghafal Al-Quran 30 Juz. Nah, hari ini sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama aku Nuri Afriliani dari kelas 10 MIPA Madrasah Aliyah As-Soleh. Dan aku Salma Hanifah Maulani dari kelas 10 MIPA Pondok Pesantren As-Soleh. Nah, di sini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, tamunya ini juga satu kelas sama kita, sama-sama kelas 10. Dia itu mempunyai hobi menggambar, guys. Dia jago banget ngegambarnya. Tepuk tangan dulu. Buat kalian yang pemula pengen belajar ngegambar juga, boleh nih kita nanti tanya-tanya ya ke teman kita gimana sih tutorial menggambar buat orang yang pemula. Kita sharing-sharing tentang ngegambar ya. Kita mulai aja. Namanya siapa, Kak? Kenalin ya, nama saya Alizia Yan Muharramah. Saya lahir di Bogor. Wah, orang Bogor. Kakak ini. Nah, kita mau tanya. Kakak katanya ini hobi ngegambar, suka banget. Itu dari kapan, Kak, suka mulai ngegambar? Dan awalnya dari kelas 2. Terus SD. Ya. Terus mulai belajar menggambar yang ke 2D itu pas kelas 5. Hebat ya. Kelas 2 SD udah coba-coba buat menggambar, udah mulai belajar menggambar ya. Untuk maksudnya kelas 2 SD gitu udah punya pemikiran untuk mengembangkan hobinya gitu. Udah tahu hobinya di mana gitu ya. Iya. Karena kan orang sekarang kayak masih belum tahu apa hobinya di mana, terus Bakatnya apa, iya, skillnya apa. Kalau itu menggambarnya belajar sendiri. Kalau yang awal itu ya belajar sendiri, tapi pas udah mulai masuk SMP, mulai coba-coba nyari temen lah ya di WhatsApp grup gitu. Oh, jadi kayak buat tukar pikiran gitu. Nah, sekarang kita boleh minta waktunya. Kita juga sama ya, sama-sama pengen belajar juga. pengen bisa kayak kamu belajar gitu. Nah, coba dong jelasin sedikit tutorial buat seorang pemula menggambar yang mudah gitu. Iya. Contohnya kayak menggambar karakter lah. Soalnya dari dulu aku tuh pengen banget belajar karakter, menggambar karakter, tapi gak bisa. Iya, terus gak sesuai real life gitu ya sih. Coba aku mau tahu. Teman-teman juga pada mau tahu gak sih cara menggambar, tutorial menggambar dengan mudah itu gimana? Jadi mau yang dari mana dulu? Tangan atau kepala gitu? Dari kepala. Suaranya gede keras ya. Jadi pertama itu bikin lingkaran dulu gitu. Boleh sambil diliatin ya nanti. Bikin lingkaran. Terus kalau mau ditanya miring kayak gini, kasih garis di sini. Harus tengah-tengah itu. Enggak juga. Jadi garisnya tuh melengkung aja ke sini. Terus kalau pengen bikin sejajar buat mata atau alis gitu, buat dagu lah ya. Biar simetris Ya, gitu. ya. Dari sini tarik aja ke sini. Tapi di ujung sini agak melengkung gitu. Oh, jadi Ke udah atas gitu. Ya. oke. Ini agak melengkung gini. Satu lagi bikin lagi di bawah sama kayak gini juga. Gini. Dua jadi ya. Sama melengkung juga. Ya. Oh, jadi pertama kita harus buat dulu lingkaran. Terus Ya. untuk posisi mukanya kayak mau ke samping, itu tadi Apa garis dulu ya? Garis tengah. garis tengah. Ya. Tapi Oh, di kan kalau mau ke tengah tuh
coba di rumah sambil nonton, boleh bawa alat tulisnya dan lihat tutorial dari Kak Alizia ini. Boleh nanti dilihatin ya, dilihatin sedikit di sini, digambarin agak dideketin biar kelihatan nanti ya. So. Ini tutorial mau cara bikin poster ya, gambar ya. Terus tadi buat cara menggambar mata, terus dagu biar simetris. Itu tadi gimana? Nah, udah jadi begini kan, tinggal yang ini tuh dicoret-coret lagi ke sini, tarik ke bawah, langsung tarik lagi ke sini ke ujung garis bawahnya ini. Ini buat bikin dagu. Nah, yang ini juga tinggal di Kurang besar gambarnya ya. Nanti deh, kalau kalian request guys, kita mau gambar apa lagi. Nanti kalau misalkan banyak yang request, kita nanti bakalan gambar di board biar kalian juga bisa lihat dengan jelas. Sekarang kita pakai ini dulu ya untuk awal-awal. Semoga nanti kedepannya kita bisa manjang. Buat di sini kan sejajar sama garis yang atas ya. Ini tuh buat bikin telinga. Jadi yang mata yang gas itu sejajar sama telinga. Ya, Berarti garis itu serbaguna ya, bisa buat mata, buat patokan buat mata, telinga, Hidung juga nggak sih? iya buat hidung juga. Jadi Oh itu buat kerangkanya guys. Coba dilihatin, deketin. Wah, ini kerangkanya ya. Siap. ya jadi gitu caranya bikin bulat dulu buat kepala atasnya, terus tinggal bikin garis tengah di situ sama yang buat matanya sini, sama ini juga bikin dua, terus tinggal ini ditarik ke bawah bikin buat dagu, kesini lagi sama, terus bikin buat telinga sini juga. Nah, udah. Siap. Oke next, sekarang kita lanjut ke bagian leher. Coba boleh gak sih kak, kita pengen lanjut sampai setengah badan. Boleh. Nah kita lanjut, kan tadi udah nih kepalanya. Kita minta Oke, garis ya. sekarang untuk menggambar sampai setengah badan Setengah badan, guys. guys. Setengah badan ya. Ya. Coba digambar setengah badan. Dan Alizia itu selain dia menggambarnya bagus gitu ya, dia juga karena udah terbiasa mungkin ya dari kelas 2 gitu, jadi dia cepet banget. Nggak Emang Ini lihat gambarnya guys ya. Gambarnya tuh tadi. Gambar non itu gambar Spiderman. kerangka. Ada yang kerangka dulu ya, seperti lanjut dulu ya semuanya. Jadi mau bikin setengah badan ya. Iya. Iya. Itu buat pundaknya nggak harus pakai satu garis lurus gitu lagi nggak, biar simetris. Atau itu emang kayak otodidak? Kalau mau pakai garis bisa, cuman karena udah kebiasaan langsung ya, jadi kayak gimana gitu. Udah pro ya.
lihat guys, kalian bisa lihat nih, jadi si garisnya itu nggak langsung lurus gitu loh. Jadi emang bener-bener real kayak pundak asli gitu Iya. guys. Kan pundak asli gak lurus gitu Iya. kan. Sekarang bikin apa lagi itu? Di sini bikin bagian dada ya. Iya. Tinggal garis lurus aja ya guys. Kan lebih enaknya bisa dilihat di sana. Di lanjutan. Udah mulai kelihatan ya bentuk badannya. Terus ada musik nih gitu. Udah kelihatan kayak manusia ya itu. Ini juga karena sambil kita nungguin ya, kita bakalan ngasih tahu sedikit tentang profil Asoleh ke kalian semua bagi yang belum tahu. Jadi Asoleh itu ada MTS, ada Ada RA, oh iya, dari RA, ada MI, MTS, sama tingkat Aliyah MA. Nah, Asoleh ini sekolah penghafal Al-Quran 30 juz. Dan kita juga di sekolah kita ada program Beki, yaitu Baitul Quran, di mana Beki itu kegiatannya kita full menghafal setiap harinya. Nah, gimana nih ya? ya bergantian gitu. Ya. Nah, terus kita juga program Beki itu untuk mengejar target hafalan kita. Gimana ketika hafalan kita sudah beres, nanti baru kita bisa haflah. Kita menyetorkan hafalan kita terakhir itu ditonton sama teman-teman, sama orang Keluarga. keluarga. Coba Kak Nuri, buat yang belum tahu haflah itu apa sih? Haflah itu dimana hafalan kita udah beres, udah 30 juz. Masya Allah. Iya. Terus kita juga dapat sertifikat, selendang. Pokoknya seru banget di sini, guys. Terus ya itu ada pro yang buat aku serak masuk ke sini tuh karena ada program Bekinya. Kan kalau misalkan cuman menghafal di sela-sela kegiatan kita Lama sih Iya, bisa, tapi lama iya ya. bisa tapi lama. Nah, di mana ada program Beki, jadi fokus anak-anak tuh menghafal Al-Quran dari pagi sampai malam tuh terus menghafal Al-Quran. Jadi ngebantu kita buat cepet-cepet ngeberesin hafalan kita. Terus selain itu juga kita juga di sini nggak terpaku sama Al-Quran, kita juga ada kajiannya, ada kajian kitabnya. Nah, untuk MA itu kita belajar kitab Al-Yasan, Riyadhus Shalihin, Al-Kafi. Nah, untuk MTS-nya Bulughul Maram, Akhlak, sama Tamyiz. Nah, tapi itu metodenya karena Karena kita juga kan di sini banyak banget ya guys eskulnya, jadi Iya. kajiannya itu selang-seling. Jadi hari Senin bagian MA, hari Selasa bagian MTS. MTS. Tapi itu untuk kajian yang sore. Nah, untuk kajian subuhnya kita juga ada kajian subuh. Kajian subuh tuh di mana semua akhwat ikhwan mau MTS, MI juga ya, MI, MTS, MA kita ngaji bareng-bareng, kajian bareng-bareng. Di
sini juga ada MI yang monok guys. Ya ada. Kalian Berapa orang sih kak? banyak sih ya, lumayan. Iya. Nah dari mereka tuh mulai monok dari kelas 3 ya. Yang paling kecil tuh sekarang itu apa Hadipa, dia kelas 5. Kelas 5. Dia tuh emang kayak apa ya? Aku salut banget sih Iya. sama Halimah, soalnya dia masih kecil tapi dia udah belajar jauh dari orang tua. Apalagi kan buat kita gitu ya yang belum terbiasa jauh dari orang tua, itu pasti rasanya berat banget guys. Apalagi aku juga yang di sini MA gitu ya, kadang suka ngerasa kangen sama orang tua, kangen rasanya hangatnya keluarga. Tapi karena ada teman-teman banyak di sini dan juga banyak kegiatan yang gak bikin kita bosen lah ya di sini, jadi rasanya kita betah di sini gitu. Terus aku juga pas pertama masuk kirain aku cuman ada MTS sama MA ya, kayak ya udah MTS MA emang udah Biasa ya, lah ya. gitu. Ternyata ada MI guys yang monok di sini. Kata aku, ini MI iya kelas berapa? Kelas 5 kak katanya. Oh monoknya dari kelas berapa? Dari kelas 3. Masya Allah kata aku teh. Terus mungkin aku teh kenapa betah di sini? Iya karena lingkungannya di sini juga jadi anak-anak tuh deket sama wali asrama, kayak kita tuh nggak bakal ngerasa kesepian. Iya, soalnya wali asrama kayak pengganti orang tua lah. Apalagi di sini ada guru-guru, ada wali asrama yang tipe guru-guru asola itu selalu Bisa jadi orang tua, Iya. bisa jadi sahabat, bisa bisa jadi teman kakak curhat, kelas. keluh kesah kita di sini gitu. Nah, ini kita belum ngejelasin nih, kajian subuh ada apa aja sih? Oh iya, untuk kajian subuhnya kita ada tafsir Quran, fikih, terus Islam, Hadis arba'in, hadis arba'in ya, terus mujawaz juga. iya mujawaz. Terus kita juga ada setiap MTS, khususnya MTS MA, sebelum kita berangkat sekolah kita itu kultum ya guys, Ya. di jadwal. Jadi itu buat ngelatih Keberanian public speaking kita, ya keberanian kita berbicara di depan orang-orang. Terus kita juga yang aku nyaman di sini ya. Terus apa? Jadi anak-anak tuh nggak ngerasa ketumpang karena di sini tuh kita berbaur dengan warga. Terus kita juga ada pada malam apa sih kajian bareng warga? Malam minggu. Oh ya, nah kajian malam minggu kita disatuin sama warga. Di situ kayak jadi petugasnya juga kayak pembaca ayat suci Al-Qur'annya itu dari teman-teman kita ya, Ya, dari santri-santri juga. dari santri asole. Itu kan lumayan buat ngelatih public speaking kita, keberanian kita gitu untuk tampil di depan masyarakat. Ini gimana nih Kak Alia, udah sampai mana? Oh, udah bagus, udah jadi ya. Udah guys? jadi guys, Lihat, guys, udah ini. sampai setengah badan. Tuh, coba jelasin dong, aku mau tahu. Jadi tadi baru sampai bahu ya. Ya, Nah, dari bahu ini kalau mau lebih gampangin lagi, biasanya yang lain tuh pakai kotak-kotak dulu badannya, tapi aku kan enggak ya gitu. Nah, yang bagian sini tuh tinggal ditarik. Nah, ini tuh nggak lurus, jadi harus ada lengkungannya dulu. kayak ini ya siku ya. Iya. Nah, yang ini juga sama. Jadi kayak buat otot lengan gitu. Nah, lengannya udah, tinggal ke bagian dada sampai ke perut. Ini juga jadi pinggangnya tuh Agak lebih kecil gitu ya. ya, walaupun ini bukan pus lah, kerangka buat laki-laki gitu. Meskipun laki-laki jadi tapi tetap kayak si pinggangnya tuh agak Iya. gitu ya. Ya, jadi bisa dilihat ini aja. Kelihatan banget ya guys. Kayak emang bener-bener real life gitu Iya. nggak sih? Ngomong-ngomong nih, Kak Alizia,
cita-citanya jadi apa sih kok sampai bisa sebagus ini gitu ya, seniat ini gitu. Kadang kita kalau misalkan ada keinginan tapi kita males banget harus beli Masih ini kalah harus beli sama ini. rasa malas ya. Iya gitu. Emang cita-citanya mau jadi apa sih? Awalnya tuh sebelum bisa sebelum diniatin menggambar gini tuh mau jadi polwan tadinya, terus ganti lagi jadi pramugari biar biar bisa keluar negeri gitulah. Biasalah ya, anak kecil emang suka berubah-ubah gitu ya. Terus kalau sekarang yang terakhir mau jadi seniman, insya Allah. Mudah-mudahan. Nyalurin hobi juga ya. Jadi kalau misalkan kita berada di satu hal yang emang kita suka terus kita jalani, itu kan bagus banget ya. Apalagi nanti kita bisa dapat penghasilan dari situ, tapi kita juga hati kita juga seneng gitu, Enjoy gitu ya, Iya. karena kita juga suka sama hal itu. Jadi kayak hobi kita kita suka sama sesuatu, itu hobi kita, tapi itu bisa ngasilin uang gitu. Iya, itu emang benar-benar another of Mantap. happiness banget sih ya. Jadi enjoy gitu, enggak karena kan itu kesukaannya. Iya, tapi nih kalau misalkan ke Alizia di sini kan di sini mondok ya gitu, maksudnya kayak kita nggak waktu senggangnya sedikit lah gitu. Terus emang apa sih, pasti ada lah ya niatan buat ngembangin bakatnya lagi. Gimana sih caranya? Di sela-sela kegiatan kita yang padat, gimana cara kamu supaya skill kamu tuh lebih mantap lagi? Kalau buat itu mungkin di waktu-waktu senggang tuh santai-santai sambil ngeliat luar, terus mikir kemana-mana dulu, berimajinasi. Terus muncul nih satu referensi, habis itu langsung coba gambar, makin lama ya Waalaikumsalam makin meningkat warahmatullahi gitu. wabarakatuh. Selamat siang juga Bunda. Nah tapi oh iya guys, di sini juga ada eskul menjahit. Oh iya, kita belum kenalin eskul apa aja sih yang ada di sini Iya, ya? banyak banget guys. Banyak eskul yang banget. seru-seru banget. Dan kita itu, Nuri, kamu eskulnya apa aja sih? Aku eskul menjahit, kebetulan aku suka menjahit, aku suka baju, suka buat baju. Karena Terus kita emang kodenya cewek ya, suka Iya. baju gitu. Jadi meskipun di pesantren ya, bakat-bakat yang kita miliki bisa kita kembangkan kan ya. meskipun kita di pesantren, jadi kita juga gak terpaku ngaji, terus kita juga bisa ada waktunya kayak buat, aku suka buat baju. Kebetulan ada eskul menjahit, terus emang lengkap juga ya. Iya, emang lengkap peralatannya ada. Terus kain-kain juga disediain dari sini guys. Terus kalau misalkan nanti nih anak ayah bunda yang mau masuk ke Asoleh, terus misalkan ayah bunda ada mesin jahit di rumah, bisa nih anaknya kesini terus nanti belajar ekskul jahit sama kita juga ya, karena kita juga semuanya kelas 10 yang ahwat ekskul menjahit. Nah Alizia juga salah satunya ikutan ekskul menjahit guys, soalnya kalau misalkan di ekskul menjahit bisa sambil gambar-gambar baju, bisa sambil gambar-gambar, jadi bisa desainer lah ya. Kayak emang lah gitu. udah dia jago menggambar gitu. Salut banget gak sih dia, kayak emang Iya dong, salut. punya plan gitu, jadi kayak masih nyambung. Kalau misalnya aku nggak jadi seniman, aku Coba masih bisa dilihatin jadi lagi, desainer. dilihatin lagi, di spill lagi nih gambar Udah hasil yang apa baru ya. aja itu? Nih barusan nih. Wah, ini Udah ada kerangka ya, matanya baru ya. kerangka ya. Ini baru kerangka ini, meskipun kita di pondok ya, yang memiliki bakat ya, hobi dalam bidang yang lain, alhamdulillah sudah difasilitasi ya semuanya ya. Iya. Iya dong ya. Di mana lagi? Ada eskul multimedia, kita ini juga ikut eskul multimedia. Kebetulan juga fasilitas memadai. Ya, eskul multimedia di Webcom ya. Iya. Soalnya kan karena sekarang ikutin zaman ya. Sekarang kita itu bukan untuk jadi kita kan nanti keluar itu gak harus ngikutin kayak langsung ke agama
gak semua anak pesantren yang keluar pesantren itu harus jadi ustadz ustazah, tapi kita juga bisa ngembangin bakat kita apapun itu gitu. Intinya pondok pesantren itu sebagai pondasi ya, pondasi keimanan kita dimanapun kita berada dalam bidang hal apapun itu. Kalau pondasinya sudah kuat, keimanan kita sudah kuat, insya Allah ya kita tidak akan lupa dengan namanya Allah. Nah, itu sobat. Terus tadi kan menjahit, multimedia, ada juga panahan. Oh iya, kamu juga ingat panahan ya? Oh, Alizia segala ikut ya. Aktif banget, Masya Allah. Insya Allah. Kalian nanti guys, buat adik-adik kakak yang mau masuk ke sini, ikutin ya. Aliza emang bener-bener aktif banget sih, dia semua ekskul ikut gitu. Alhamdulillah kita kemarin ya dapat kejuaraan, masuk masuk nasional panahan itu ya. Subhanallah, luar biasa. Dengan fasilitas yang memadai kita, jadi kita juga leluasa Semangat gitu ya, gitu ya. semangat buat ngembangin teman-teman kita juga. Itu contohnya yang kemarin dapat kejuaraan tingkat nasional, itu kan dia emang suka sama panahan. Terus kebetulan sekolah kita memfasilitasinya, terus dengan tekadnya, dengan kerajinannya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah banget. Jadi kayak beruntung gak sih di sini tuh emang seseru itu guys. Ya, terus juga selain tadi baru 3 ya guys, menjahit, multimedia, panahan, sama ada apa lagi sih, masih banyak. Berenang, berkuda. Iya berkuda guys. Di sini ada berkuda guys ya. Baru lapangnya ya. Kudanya menyusul nanti. Kudanya masih kami. Kudanya menyusul insya Allah. Secepatnya doain aja ya. Soalnya kan nanti Untuk kalau tempat misalkan kita udah kalian ada ya. kesini terus nanti ada panahan dan juga ikutan berkuda, itu kan olahraga sunnah yang disukai sama Rasulullah ya. Jadi Berenang juga. iya, jadi kayak kita emang sekalian gitu. Jadi kita ngeiniin hobi kita, tapi kita juga senang dia dalam hal itu. Terus kita juga dapat pahala karena itu hal yang emang Rasulullah yang disukai gitu. Terus berarti tadi udah ada beberapa eskul. Ada lagi eskul apa aja sih kak? Futsal, volley, Ya, sorry. oh iya, Bahasa. ada Arabic Club sama English Club di sini juga. Nah, buat teman-teman yang emang hobi bahasa, punya keinginan untuk menguasai, Meningkatkan mungkin ya. ya, Bahasanya. meningkatkan Bahasa apa aja? bahasa Arab sama Inggris. Bahasa Arab. Coba dicek bahasa Arabnya. Spill sedikit dong bahasanya. Oke, nah mulai Bahasa apa aja sih? dari yang ada di sekitar kita aja ya. Boleh. Nah, Oke. sini ini kursi, bahasa Arabnya kursiun. Mantap. Terus ada meja, bahasa Arabnya maktabun. Terus ada jendela, nafidatun. Ada Pintu. babun, ada lampu, misbahun. Nah, ada juga Mantap. pulpen, lamun. Mantap. Ada juga buku. Kitabun. Ya, alhamdulillah guys, lumayan dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Emang semuanya itu emang melalui proses. Dari Ya. Kita juga di sini ya sedikit cerita lah ya, dari kita selama ini menghafal Al-Quran. Itu emang benar-benar kita yang ngerasain sulitnya untuk menghafal Al-Quran itu emang benar-benar guys di sini. Tapi kesabaran kita diuji ya, gitu. memang diujikan. Sampai ada beberapa santri di sini yang ngafalin Quran itu sampai nangis, kayak sampai ya Allah punya dosa apa aku sampai aku gak Allahu diperbolehkan Akbar. gitu ya, dipersulit untuk menghafal Al-Quran. Insyaallah.